Partai Solidaritas Indonesia kembali menegaskan arah dan ambisinya di panggung politik nasional melalui Rakernas PSI 2026 yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis 29 Januari 2026. Dalam forum strategis tersebut, Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, menyampaikan keyakinannya bahwa PSI memiliki fondasi kuat untuk tumbuh menjadi partai besar, modern, dan berpengaruh di Indonesia. Optimisme itu disampaikan di hadapan ribuan kader PSI dari seluruh penjuru tanah air yang hadir membawa semangat konsolidasi dan pembaharuan. Kaesang menekankan bahwa PSI sejak awal dibangun sebagai partai yang berbeda, baik dari segi karakter maupun pendekatan politik. PSI menurutnya adalah rumah bersama yang terbuka bagi siapapun tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun profesi. Buruh, petani, nelayan, pekerja informal, pelaku UMKM, hingga anak muda dari berbagai latar belakang memiliki ruang yang sama untuk berperan dan berkontribusi. Prinsip inklusivitas ini disebut Kaesang sebagai identitas utama PSI yang harus terus dijaga. Lebih jauh, Kaesang menjelaskan bahwa sistem kepartaian di tubuh PSI dirancang untuk mendorong partisipasi aktif kader. Ia menilai mekanisme internal PSI sudah cukup ideal karena tidak elitis dan memberi kesempatan luas bagi kader untuk berkembang. Namun, Kaesang mengingatkan bahwa sistem yang baik hanya akan berdampak jika dijalankan secara konsisten dan disiplin. Karena itu, PSI akan terus melakukan pembenahan tata kelola partai secara bertahap dan berkelanjutan. Kaesang juga mengingatkan seluruh kader PSI agar tidak terlena dengan capaian yang sudah diraih. Ia menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh akan terus dilakukan terhadap kinerja struktur partai, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Kaesang mengaku memantau langsung kerja-kerja PSI di berbagai wilayah dan mengetahui dengan jelas mana kader yang aktif bekerja untuk partai dan masyarakat, serta mana yang hanya sekedar menempati jabatan struktural. Sikap tegas tersebut menurut Kaesang merupakan bagian dari upaya membangun PSI sebagai partai yang profesional dan bertanggung jawab. Ia menolak budaya laporan formalitas atau laporan ABS, asal Bapak senang, yang kerap terjadi dalam organisasi politik. Bagi PSI, data lapangan dan kerja nyata jauh lebih penting dibanding laporan yang sekedar terlihat rapi di atas kertas. Oleh karena itu, Kaesang memilih turun langsung ke DPW dan DPC untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Kaesang juga menegaskan bahwa kekuatan utama PSI terletak pada kedekatannya dengan masyarakat. PSI didorong untuk tidak hanya hadir saat momentum pemilu tetapi juga aktif di tengah rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan turun langsung mendengar keluhan warga dan terlibat dalam penyelesaian persoalan konkret, PSI diyakini dapat membangun kepercayaan publik secara perlahan namun berkelanjutan. Menurut Kaesang, jika PSI mampu menjaga konsistensi tersebut, maka target untuk bersaing dengan partai-partai besar pada pemilu 2029 bukanlah hal yang mustahil. Ia menilai politik Indonesia ke depan membutuhkan partai yang bersih, terbuka, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, karakter yang sejak awal ingin dibangun oleh PSI. Karena itu, Rakernas 2026 di Makassar disebut sebagai momentum penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat soliditas kader. Optimisme terhadap masa depan PSI juga semakin menguat dengan adanya wacana bergabungnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Penasehat PSI. Sosok Jokowi dinilai memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan rakyat, serta pengalaman panjang dalam memimpin pemerintahan. Jika wacana tersebut terwujud, PSI diyakini akan mendapatkan tambahan legitimasi politik sekaligus memperluas jangkauan penerimaan di tengah masyarakat. Dengan semangat pembaharuan, konsistensi kerja, dan kedekatan dengan rakyat, PSI menatap masa depan politik nasional dengan penuh keyakinan. Rakernas PSI 2026 di Makassar menjadi penanda bahwa PSI tidak hanya ingin hadir sebagai partai alternatif, tetapi sebagai kekuatan politik yang siap berkompetisi dan memberi warna baru bagi demokrasi Indonesia.